欢迎你。Welcome to China. Thank you very much. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan negara ke luar negeri setelah dilantik dengan ke Cina sebagai tujuan perdananya. Kunjungan yang dijadwalkan pada 8-10 November 2024 itu lantas menarik perhatian sebab masa depan hubungan bilateral dengan salah satu negara pemilik ekonomi terbesar dunia itu mulai terbaca di sini. Selain itu, tampak Prabowo disambut sangat meriah dengan upacara kenegaraan, memperlihatkan wibawa negara, membuktikan betapa Indonesia begitu dihormati di luar negeri. Lalu, seperti apa hasil yang didapatkan dari pertemuan tersebut? Berikut ulasannya. Disambut dengan upacara kenegaraan. Trending di YouTube. Penyambutan Presiden Prabowo dengan upacara kenegaraan di Beijing, Cina ramai dibincang setelah saluran resmi Sekretariat Presiden membagikannya pada Sabtu 9 November 2024. Dalam video tersebut, tampak Prabowo disambut dengan bentangan karpet merah sebelum akhirnya berjabat tangan dengan Presiden Republik Rakyat Cina Xi Jinping. Kedua kepala negara juga terlihat memperkenalkan delegasi masing-masing negara. Iringan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta kebangsaan Cina, Mars para sukarelawan menggema di seluruh ruangan. Prabowo menunjukkan sikap sempurna saat lagu kebangsaan Republik Indonesia dilantunkan. Setelahnya, baik dari sisi Prabowo maupun Xi Jinping masing-masing delegasi melakukan pertemuan bilateral. CNN melaporkan Prabowo berada di China untuk kunjungan kenegaraan atas undangan Xi Jinping. Cina pun menjadi negara pertama yang dikunjungi Prabowo dalam perjalanan luar negeri pertamanya tepat setelah menjabat sebagai Presiden RI. Menurut Xi, dipilihnya Cina menunjukkan betapa pentingnya perkembangan hubungan Indonesia dengan negeri tirai bambu itu. Untuk selanjutnya, ia hubungkan dengan tingkatan lebih strategis di antara keduanya. Kemudian pada penghujung acara, kedua pemimpin negara menyaksikan para menteri melakukan penandatanganan dan pertukaran nota kesepahaman kerja sama. Lanjutkan hubungan baik dengan Cina. Masih dalam rangkaian kunjungan ke Beijing, Presiden Prabowo Subianto yang melakukan pertemuan bilateral juga disambut hangat oleh Ketua Kongres Rakyat Nasional Cina, Zhao Leji. Berbicara pada forum, Presiden berkesempatan menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir. Berikut menekankan pentingnya kunjungan kenegaraan sebagai bentuk komitmen guna mempererat persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dan Cina. Menurutnya, pertemuan kali ini menjadi kesempatan bagi kedua pemimpin untuk mempererat hubungan Indonesia-Cina yang telah berjalan selama beberapa abad. Kita telah hidup berdampingan selama berabad-abad dan budaya serta masyarakat kita telah saling berhubungan selama bertahun-tahun, kata Prabowo menggarisbawahi. Karenanya, komitmen untuk peningkatan hubungan bilateral menjadi penting, mengingat ada kesejahteraan dan stabilitas di Asia yang ingin dicapai bersama. Sebagaimana Prabowo meyakini, hubungan Indonesia-Cina bakal menciptakan suasana kondusif di kawasan Asia. Xi Jinping lebih jauh meminta kedua pihak untuk lebih meningkatkan tata letak kerjasama strategis dan mendorong kerjasama mengenai 5 pilar, yakni politik, ekonomi, pertukaran antar masyarakat dan budaya, urusan maritim hingga keamanan. Kerjasama untuk membangun lebih banyak proyek demi kepentingan rakyat juga dicanangkan, selengkapnya akan dibahas pada poin berikutnya. Hasilkan janji investasi 156 triliun rupiah. Jika berkaca pada sejarah hubungan diplomatik Indonesia-Cina, bisa dipastikan bahwa relasi yang terjalin lebih dari 70 tahun antar keduanya cukup untuk menciptakan sinergi berkelanjutan. Benar bahwa ada pasang surut, namun hubungan itu terpantau stabil dalam 20 tahun terakhir, tak terkecuali saat estafet kepemimpinan diteruskan oleh Prabowo Subianto. Sebagai perwakilan Indonesia di mata dunia, Prabowo mengatakan Cina adalah mitra ekonomi strategis Indonesia. Tak hanya itu, Prabowo sekalian menyinggung tentang Cina selaku negara yang menjadi investor utama di Indonesia melalui pertemuan kali ini. Tiongkok adalah mitra ekonomi strategis Indonesia, investor utama di Indonesia, dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan Anda, kata Prabowo menegaskan.
sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Faktanya perjanjian investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 156,54 triliun rupiah telah ditandatangani. Dalam siaran pers Sekretariat Presiden, Prabowo menyebut kerjasama ini merupakan pencapaian signifikan dalam hubungan Indonesia-China, mencerminkan kemitraan strategis yang komprehensif. Kedua negara kini telah menjadi mitra dekat di berbagai bidang, ia melanjutkan. Prabowo memastikan komitmennya untuk terus meningkatkan hubungan kerja sama antara Indonesia dan China untuk kemakmuran dan stabilitas dunia. Kesepakatan RI dan China. Sebelumnya telah dibahas tentang kesepakatan Indonesia-China yang merupakan hasil dari pertemuan di Beijing. Berdasarkan keterangan yang dirilis Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, penandatangan perjanjian digelar di salah satu ruangan di Great Hall of the People, Beijing, China oleh masing-masing menteri terkait baik dari Indonesia maupun China. Adapun pihak RI yang menandatangani adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Selanjutnya akan ada 7 poin kerjasama investasi yang disepakati oleh kedua negara dan dirincikan sebagai berikut. Pertama, protokol persyaratan fitosanitari untuk ekspor buah kelapa segar dari Indonesia ke Tiongkok. Kedua, pedoman kerja teknis untuk mempromosikan perikanan tangkap berkelanjutan. Ketiga, memorandum saling pengertian tentang penguatan kerjasama ekonomi biru. 4, kerjasama sumber daya mineral. 5, kerjasama mineral hijau. 6, kerjasama bidang sumber daya air. Dan terakhir, memorandum saling pengertian tentang kerjasama penilaian. Sejumlah kesepakatan tersebut mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam rangka memperkuat hubungan Indonesia-China di berbagai bidang. Lanjutkan kunker ke sejumlah negara. Berhubung China menjadi negara pertama dalam kunjungan luar negeri, maka 4 negara lainnya praktis telah dijadwalkan. Sebagaimana dilaporkan, Presiden Prabowo Subianto seharusnya melakukan kunjungan ke sejumlah negara selama 16 hari pada tanggal 8 hingga 23 November dengan 5 negara berada dalam daftar. Selain China ada Amerika Serikat, Peru, Brazil, dan Inggris. Adapun lawatan Prabowo ke China, AS, dan Inggris dimaksudkan untuk memenuhi undangan dari para kepala negara tersebut. Sedangkan kunjungan ke Peru khusus untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Cooperation (KTT APEC). Lawatan ke Brasil di sisi lain dilakukan dalam rangka mengikuti gelaran KTT G20. Kini Presiden Prabowo telah menyelesaikan kunjungan kenegaraan di Beijing, China, dan melanjutkan perjalanan menuju Washington DC, Amerika Serikat pada Minggu 10 November. Keberangkatannya sendiri bertolak dari Bandara Internasional Capital, Beijing menuju Amerika pada pukul 14.40 waktu setempat. Menurut laporan, saat itu Prabowo diantar oleh Menteri Sumber Daya Air China, Li Guoying, serta pasukan dari People's Liberation Army. Dari pihak Indonesia, ada Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia, Jauhari Oratmangun, Atase Pertahanan KBRI Beijing Brigjen TNI Beni P. Nadeak, serta sejumlah pejabat terkait turut hadir. Putra Presiden Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dan Menteri Luar Negeri Sugiono juga ikut dalam delegasi yang menuju AS. Melihat dari sambutan terhadap Presiden Prabowo Subianto saat tiba pertama kali hingga bertolak ke Amerika, membuktikan bahwa Indonesia diterima sangat baik di negara itu. Saat ini, kesepakatan investasi telah dikantongi Indonesia dan pada perjalanan selanjutnya kita akan melihat hasil dari komitmen Indonesia sebagai negara non-blok.